Oke, yang sudah kumpul saja ya. Nanti kelamaan kita nunggu. Eh, Baik, kita mulakan dengan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Semoga tetap sehat, ya. Tetap konsisten memelihara iman, aman, dan imun sesuai dengan anjuran dari Satgas COVID. Karena itulah yang nanti bisa menjadikan kita lebih siap ya menghadapi pandemi yang nggak tahu akan berakhirnya kapan ya. Oke, saya melihat ada nama-nama yang tidak saya temui 2 pekan lalu. Ada Alfayat, ada Bibi juga ya, dan Orima. 2 pekan lalu saya hanya bertemu dengan Mary, Desmond, Feby, dan Handi atau siapa namanya? Hendy ya. Hendy. Oke. Dan yang bergabung di V-Class itu baru 3 orang. Ada kendala apa? Baru Hendy, Desmond, dan Mary. Sisanya belum ada di V-Class. Silakan gabung kalau mau bergabung. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi resikonya nanti sulit kita untuk bisa memberikan penilaian yang optimal ya, dari segi keaktifannya. Dan sharing materi-materi juga akan diberikan lewat V-Class ya. Jadi yang mau bergabung silakan gabung, tanyakan ke Ibu Ketua Kelas, linknya apa ya, kemarin sudah diberikan dan password. Baik, kita lanjutkan saja pembicaraan dan diskusi kita siang ini. Di pertemuan yang lalu secara cukup komprehensif, 2 pekan sebelumnya ya, bukan pekan yang lalu, karena pekan yang lalu itu entah kenapa ini jadwalnya ini berbenturan ya, S2 kelas A ini dengan kelas yang ini ya, hukum demokrasi, hukum konstitusi dan demokrasi dengan hukum acara dan praktik peradilan tata negara di S1. Jadi saya harus cari-cari waktu bersamaan ini. Kalau kalian mau melihat di layar satunya, saya di sebelah saya ini sedang ada simulasi sidang. Jadi harus bagi konsentrasi ya. Oke, cari waktu di weekend lebih padat lagi karena ada kelas B, ada kelas kerjasama. Belum lagi S3 ya, saya ngajar di S3 juga. Lagi besok itu ada wawancara untuk masuk S3 dan S2. Jadi kita upayakan tetap ada siang hari ini, dan pekan depan kita lihat ya, nanti komunikasi lewat tetap lewat ketua kelas. Yang penting V-Class gabung dulu biar nanti kalau ada sharing materi-materi bisa tahu. Baik, secara cukup komprehensif 2 pekan lalu itu kita bahas apa keterkaitan antara konstitusi dengan demokrasi, kemudian kaitannya juga dengan demokrasi konstitusional, pembicaraan tentang kenapa konstitusi itu menjadi penjamin dari demokrasi, sebaliknya juga demokrasi memberikan ruang bagi dirumuskannya kedaulatan rakyat atau demokrasi itu secara kontinu ya di dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik kita bernegara. Kita juga sudah bahas manifestasi demokrasi dalam konstitusi, bentuknya konstitusionalisme, sampai pada pembicaraan tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, sekaligus karena dia menjaga konstitusi, dia ikut menjaga demokrasi itu sendiri. Ya,
karena substansi dari demokrasi itu diatur di dalam konstitusi. Nah, pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya dari kelas kita ini adalah apa sebenarnya akar dari demokrasi itu? Kalau kita runut dalam referensinya, pembicaraan mengenai demokrasi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pemikiran tentang kedaulatan rakyat. Ya. Kalau kita telaahnya cukup jauh ke belakang, ya tentu akan kita bertemu dengan karya-karyanya Epicurus ya di Yunani kuno itu cukup lama ya, tapi memang banyak menjadi rujukan. Kemudian yang lebih baru di abad pertengahan itu karya-karyanya Thomas Hobbes tentang Homo homini lupus, kemudian bersambung dengan ide John Locke tentang social contract. Disitulah kita melihat kedaulatan rakyat itu diformalkan di dalam kontrak sosial yang bernama konstitusi. Jadi demokrasi itu merupakan awal dari pembicaraan tentang konstitusi, dan tidak melalui konstitusi lah kemudian juga diatur lebih rigid bagaimana demokrasi di dalam sebuah negara itu dijalankan. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa akar pemikiran demokrasi itu bersandar pada kedaulatan rakyat, akan jadi menarik kita coba untuk menelaah sebenarnya siapa pemegang kedaulatan yang hakiki ya, yang sebenarnya di dalam sebuah negara. Saya yakin teman-teman pada saat di S1 juga sudah ada porsi pembicaraan mengenai ini. Pembicaraan awal tentu berkait dengan jenis-jenis kedaulatan ya di dalam sebuah negara, siapa pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau ilustrasinya itu di dalam keluarga, siapa pemegang kedaulatan tertinggi dalam keluarga? Siapa pemegang kedaulatan tertinggi di dalam keluarga? Ayah, Pak. Ayah. Iya, Pak. Ayah. Ada yang berbeda? Di kelas B ada yang bilang ibu gitu. Kebetulan dia ibu-ibu. Saya lebih berkuasa Pak daripada suami saya katanya. Nah itu anomali lah ya. Prinsipnya pada dasarnya biasanya itu adalah ayah ya sebagai kepala keluarga sekaligus pemegang kedaulatan di dalam keluarga, walaupun ada porsi ibu yang berkontribusi juga dalam misalnya dalam perekonomian, ikut bekerja dan seterusnya ya, sehingga dia diberikan porsi juga memikirkan bagaimana mengatur keluarga itu, bagaimana mengatur rakyat di dalam keluarga. Nah, jadi kita gampang menunjuknya kalau ilustrasi itu kita tanyakan di dalam keluarga. Nah, pertanyaannya kalau keluarga itu dalam keluarga yang skupnya besar bernama negara, kedaulatan rakyat itu dalam keluarga bernama negara itu ada di mana sebenarnya. Sehingga nanti kita bisa menunjuk konsep kedaulatan rakyat itu dalam sebuah negara tertentu ternyata menempatkan kedaulatan itu kepada siapa. Secara teori kita tahu di dalam referensinya bahwa kedaulatan itu bisa diserahkan kepada 4 pihak ya. Dia bisa kepada kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, atau kedaulatan hukum. Oke, sorry, saya agak terbagi ini perhatiannya ke simulasi sidang. Nah, sudah pembacaan putusan. Oke, lanjut ya. Jadi itu teorinya. Jadi bisa kedaulatan itu diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada negara, diberikan kepada rakyat, atau diberikan kepada hukum.
Jadi kalau kita lihat di dalam keluarga besar kita bernama negara Indonesia, kedaulatan itu diberikan kepada siapa sih? Sepanjang yang kalian teman-teman telusuri selama ini dalam banyak referensi, dalam banyak Indonesia. Hah? Ayo merespon dulu. Silakan. Siapa yang mau bicara? Oke, silakan. Mana nih? Belum ada yang bicara nih. By the way, Feby di mana ini? Pos vakum. Kalian dah? Iya, Pak. Oke, oke. Habibie nih biasanya nih orator kita ini. Apa yang bisa disampaikan ke kelas kita ini? Di mana sebenarnya kedaulatan dalam keluarga Indonesia? Silakan. Maaf, mobil. Kedaulatan di Indonesia itu secara teori ada 3, Pak. Ada teokrasi, nomokrasi, dan demokrasi. Kedaulatan itu ada pertama itu di tangan Tuhan, lalu didistribusikan ke rakyat, lalu diatur itu di dalam kepastian hukum. Seperti itu. Jadi ada 3 kedaulatan di Indonesia, Pak. Kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Begitu, Pak. Oke, makasih. Teman-teman yang lain punya bacaan yang berbeda dari Habibie? Silakan. Ini baru nanti kita bisa lihat kedaulatan rakyat yang sebagai akar pemikiran demokrasi di Indonesia itu gimana diatur di Indonesia. Ya. Jadi kalau dari 4 kedaulatan itu kita review sebentar. Coba dalam 1-2 menit teman-teman siapkan undang-undang dasar ya. Siapkan undang-undang dasar. Nanti kita coba telah. Apa hubungannya demokrasi di dalam pengaturannya di konstitusi.
Oke, sudah siap kita menelaah? Saya baru dua pengalaman ini ngajar di 2 kelas. Untungnya satunya praktek. Oke, kita coba buka pasal per pasal ya. Secara teori tadi ada berapa kedaulatannya? Ada 4 ya. Dia bisa kedaulatan Tuhan, bisa kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, atau kedaulatan hukum. Nah, Indonesia menganut yang mana? Mari kita buktikan bersama dengan menelaah bagaimana kedaulatan itu diatur di dalam negara kita. Pertama, kita lihat adakah pengaturan mengenai kedaulatan itu konstitusi kita. Coba buka di alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Di situ bisa langsung kita lihat bahwa negara ini pada saat memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian merumuskan dasar-dasar awal kita bernegara itu, sudah menempatkan daulat Tuhan itu secara tegas. Ya, apa di dalam alinea 3 itu? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi pengakuan negara ini terhadap kuasa Tuhan. Ya, ini mewakili kuasa Tuhan. Kemudian di alinea keempat juga bisa kita lihat ya, negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Oke, nanti kita bahas lagi kedaulatan rakyatnya, tapi dengan berdasarkan kepada apa di situ? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat di pasal 9 ayat 1. Ini agak lompat-lompat ya. Biar kita lihat wujud dari masing-masing kedaulatan. Ada porsi agama di situ ya. Jadi sumpah presiden, wakil presiden menurut agama. Kenapa dia bukan misalnya cukup atas nama keluarganya, saja? Enggak, tidak cukup kuat ya, tidak cukup kuat. Makanya dia harus bersumpah atas nama agama, karena dengan begitu dia sudah mempertaruhkan daulat yang paling kuat. Ya. Kemudian di pasal 24 ayat 2 ada ketentuan mengenai peradilan agama. Ya, peradilan agama. Di 28E ayat 1, 29 ayat 2 kita temukan hak beragama dan beribadat. Di pasal 28J ini mudah-mudahan meskipun agak cepat tetap bisa mengikuti ya. Ini yang mau mengikuti, yang enggak ya. Feby ini kayaknya enggak buka nih yang diminta tadi. Terbagi fokusnya. Oke, pembatasan HAM dengan pertimbangan. Apa salah satu pertimbangannya? Nilai-nilai agama. Lagi-lagi porsi daulat Tuhan di situ ya, di 28J. Kemudian tentu di pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sampai di pasal 31 ayat 5 di situ juga disebutkan bahwa pemajuan iptek dengan pertimbangan juga nilai-nilai agama. Oke, jadi negara ini di dalam konstitusinya memberikan porsi kedaulatan Tuhan itu cukup banyak ya, di dalam banyak tempat, di dalam banyak sisi. Itu yang satu. Sekarang kita lihat apakah negara Indonesia menempatkan atau menganut kedaulatan negara. Junto pemerintah tentu saja ya. Hal ini adalah pemerintah. Kalau kedaulatan negara dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah, dari alinea ketiga kita bisa lihat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia.
Ya, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Itu satu. Kemudian ada bab 3. Dari di situ kita bisa lihat kekuasaan pemerintahan negara, termasuk di dalamnya itu seluruh tugas ya yang dimiliki oleh wewenang dimiliki oleh presiden. Bisa kita lihat kekuasaan atas TNI, pernyataan perang, keadaan bahaya, dan seluruh kewenangan presiden itu karena dia merupakan pemerintah, maka dia merepresentasikan kedaulatan negara. Dan seterusnya, kesemuanya yang berkaitan dengan fungsi yang melekat pada presiden itu adalah kedaulatan negara. Di di ketentuan mengenai perekonomian, nah, ini yang paling sering dikutip ya, di pasal 33 ayat 2 dan 3. Situ bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, situ porsi kedaulatan negara. Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan seterusnya. Beberapa pasal lainnya misalnya di pasal 34 ya tentang fakir miskin, anak terlantar, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pelayanan umum itu diberi porsinya pada negara ya di pasal 34. Oke, itu dua hal ya. Jadi kedaulatan negara ini menganut kedaulatan Tuhan ya, menganut kedaulatan negara ya. Sekarang kita lihat kedaulatan, kita lompati dulu kedaulatan rakyatnya karena itu pokok bahasan terkait dengan demokrasinya. Kita lihat apakah negara kita menganut kedaulatan hukum. Nah, kedaulatan hukum ini bisa dilihat sejak di pasal pertama. Coba lihat di pasal 1 ayat 2, kedaulatan rakyat, ya, kedaulatan ada di tangan rakyat, diberikan kepada rakyat, tapi bagaimana cara menjalankannya? Berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi dia tetap tertata penyelenggaraannya itu. Ya. Kemudian di pasal 1 ayat 3 kita lihat negara Indonesia adalah negara hukum. Itu porsi dari daulat hukum di sana ya. Kemudian di pasal 4 ayat 1 kita bisa lihat presiden itu menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi bukan atas kehendak pribadinya. Ya. Kalau dia justru melanggar konstitusi, maka disediakan pasal 7A untuk menjeratnya ya. Untuk menjeratnya. Baik. Terima kasih Pak. Oke, hektik ya. Baik. Sampai di mana kita tadi? Kalau presiden melanggar hukum, jadi jabatan tertinggi di dalam sebuah negara, kalau dia melanggar hukum, ya tetap disediakan cara pemberhentiannya dari jabatan itu di dalam pasal 7A ya. Jadi itulah daulat hukum di situ.
Kemudian di pasal 24 ayat 1 kita lihat ada penegakan hukum melalui kekuasaan kehakiman. Itu daulat hukum juga ditempatkan 24 ayat 1 sampai di 27 pasal 27 ayat 1 bisa dilihat juga di sana ketentuannya, rakyat wajib menjunjung hukum. Oke, 3 ya. 3 bentuk daulat yang kedaulatan yang sudah kita lihat wujudnya di dalam konstitusi kita. Karena kita telah konstitusi. Nah, sekarang kita lihat yang jadi porsi utama pembicaraan di kelas kita, hukum, konstitusi, dan demokrasi. Demokrasi akarnya adalah kedaulatan rakyat. Lalu daulat rakyat ini gimana diatur di dalam konstitusi kita? Ini yang paling banyak tentu saja ya. Tapi saya ingin membagi pembicaraannya tentang kedaulatan rakyat yang diberikan atau dijalankan melalui lembaga perwakilan dan kedaulatan rakyat yang masih melekat pada rakyat itu. Jadi yang masih menjadi milik rakyat ya, tidak dilepaskan kepada negara. Yang pertama terkait dengan kedaulatan rakyat yang diberikan kepada lembaga perwakilan. Ya. Dari alinea keempat kita sudah disodorkan konsep kedaulatan rakyat itu. Negara Republik Indonesia, pembukaan ya, alinea keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian kita lihat pada bab 2 sebagai lembaga permusyawaratan rakyat, MPR diberi banyak wewenang, di antaranya memberhentikan presiden ya kalau dia melanggar hukum tadi di pasal 7A dan 7B. Memilih wakil presiden kalau keduanya mangkat secara bersamaan, tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai presiden atau wakil presiden ya di dalam pasal 8 ayat 3 itu. Jadi kalau presiden bersama dengan wakil presiden mangkat secara bersamaan, tugasnya dijalankan oleh 3 menteri, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. MPR dalam waktu yang sudah ditentukan harus segera memilih penggantinya, presiden wakil presiden itu. Oke, kemudian kedaulatan rakyat juga diberikan melalui lembaga perwakilan yang diatur di dalam bab 7. Ya, 7A dan 7 bab 7 dan bab 7A. Yaitu pengaturan tentang DPR dan DPD. Kemudian di pasal 18 ayat 3 itu pengaturan tentang DPRD. Ya. Dan hasil kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan itu diberikan kepada DPR, hasil kerja Komisi Yudisial diberikan kepada DPR, putusan pendapat hasil kerja tadi kalau ada yang mau menyimak ya, hasil kerja BPK tadi, Badan Pemeriksa Keuangan tadi di pasal 23E. Kemudian hasil kerja dari Komisi Yudisial ada di pasal 24B. Nah, itu semuanya lewat lembaga perwakilan. Terakhir tentu yang paling krusial adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 37, itu yang bisa mengubahnya adalah lembaga perwakilan. Nah, ini porsi kedaulatan rakyat yang sudah diwakilkan kepada lembaga perwakilan. Selain itu, kita sebagai bagian dari keluarga besar negara Indonesia ini masih memiliki daulat
ya di dalam negara. Daulat yang masih kita pegang, tidak kesemuanya itu diberikan kepada perangkat-perangkat negara. Apa saja kedaulatan itu? Kedaulatan rakyat yang masih melekat pada kita, jadi bentuk demokrasi yang masih melekat pada kita itu adalah hak-hak konstitusional yang kita miliki sebagai warga negara. Maka wujudnya bisa kita lihat di pasal 6A, ya, bahwa Pilpres itu secara langsung. Jadi kita menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini, memimpin negara dan pasal 27, 28, 28A sampai 28J itu terkait dengan kesamaan kedudukan seluruh rakyat itu di dalam hukum dan pemerintahan dan ke semua pengaturan mengenai hak asasi manusia. Itu adalah gambaran bahwa daulat rakyat itu tidak semuanya diberikan kepada lembaga perwakilan. Ada hak-hak tertentu yang tetap kita sebagai rakyat itu menjalankan kapan saja kita inginkan. Nah, jadi demokrasi itu, pemerintahan oleh rakyat itu bisa secara perwakilan lewat lembaga yang tadi sudah kita bahas, lembaga kedaulatan rakyat. Tapi di satu sisi kita juga sebagai rakyat Indonesia masih memegang kedaulatan yang kapanpun bisa kita jalankan melalui sarana-sarana, melalui perangkat-perangkat pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara ini. Nah, jadi setelah kita menelaah Undang-Undang Dasar ini, kita bisa ketahui bahwa di dalam konstitusi kita memberi porsi kedaulatan itu selain kepada rakyat, juga kepada Tuhan, kepada negara, dan kepada hukum. Secara keseluruhan, kedaulatan itu dijalankan berdasarkan hukum tentu saja, karena kita sudah mengklaim dan menasbihkan diri sebagai negara hukum. Nah, korelasi inilah yang akan mudah kita lihat dalam hubungan antara konstitusi dengan demokrasi. Ya. Jadi memahami konsep itu, memahaminya sebagai sebuah prosedur, memahaminya sebagai sebuah mekanisme yang hendaknya bisa dipatuhi bersama agar demokrasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, masalahnya apa yang diatur di dalam konstitusi itu tidak selalu pada kenyataannya tidak selalu sama, ya, kalau kita lihat pada praktiknya. Entah saya pernah sampaikan dengan teman-teman di sini, ya, kayaknya pertanyaannya Handi kalau tidak salah, ya, 2 pekan lalu itu. Saya pernah dapat kelas dengan Prof. Mahfud, ya, saat S2 di UGM tahun 2009. Sesi beliau itu sengaja dibagi 2, ya. Saya pernah sampaikan ini, Mary? Pernah ya? Belum, ya? Okay. Ya, jadi Prof. Mahfud itu masuk di pertemuan-pertemuan awal, kemudian sengaja secara jujur beliau itu katakan di dalam kelas, oke, saudara-saudara, beliau kan guru besar di UI, cuma diminta mengajar di UGM karena beliau lulusan UGM S3-nya. Saudara-saudara, sesi kelas saya akan saya bagi 2. Saya mungkin hanya akan mengajar 2 atau 3 kali pertemuan. Sisanya nanti asisten saya akan mengisi kelas. Pada sesi saya akan jabarkan, saya akan jelaskan bagaimana hukum dalam tataran idealnya. Jadi hukum
di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tataran idealnya secara konsep, tataran idealnya secara teori, itu nanti porsi saya untuk menjelaskan. Atau kita kenal dengan istilah law in the book ya. Kemudian nanti asisten saya akan menjelaskan bagaimana hukum pelaksanaannya di dalam kehidupan kita bernegara. Jadi law in action-nya itu nanti akan disampaikan oleh asisten saya. Ini sebenarnya pengakuan yang cukup menarik ya dari seorang guru besar yang secara jujur mengakui bahwa apa yang diatur di dalam perangkat-perangkat hukum, pengaturan-pengaturan di dalam hukum itu, law in the book itu tidak selalu selaras dengan law in action. Dan itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ya, karena apa yang diidealkan belum tentu selalu selaras dengan praktik di lapangan. Demikian juga konsep-konsep demokrasi yang diidealkan di dalam konstitusi kita, pada praktiknya itu kita akan temui penyimpangan-penyimpangan, kita temui ketidakidealan. Misal gini, prinsip demokrasi Indonesia itu menyerahkan daulat untuk memilih presiden secara langsung. Benar ya? Begitu ya porsinya. Jadi presiden itu kita yang menentukan. Bahkan kalau mau dilihat, kita ini di Indonesia lebih demokratis dibandingkan dengan di Amerika. Karena kita one man, one vote. Kalau Amerika itu kan lewat perwakilan. Jadi dia ada mekanisme sendiri. Kalau calon presiden itu bisa menang di satu daerah, dia mengambil seluruh suara yang ada di daerah itu. Nggak secara proporsional seperti kita di sini, kan. Dan tidak dipandang siapa yang sedang memberikan suara itu. Antara kita semua di sini, ada yang hadir bersama dengan admin ada 8 orang. Maka 8 suara itu yang diakui oleh negara ini dalam memilih presiden. Jadi idealnya adalah one man, one vote. Tapi itu konsepnya dalam konstitusi ya. Dipilih secara langsung, haknya dilekatkan kepada rakyat. Law in the book-nya. Praktiknya pada saat demokrasi itu berjalan di tengah-tengah lapangan, law in action-nya nggak selalu bisa mempengaruhi bagaimana demokrasi itu harusnya tertuntun. Benar, misalnya secara konseptual diatur one man one vote. Tapi apakah pada saat Muhammad Al-Fayyad sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara itu benar-benar hasil dari pemikiran Fayyad sendiri, atau sudah ada pengaruh dari amplop didapatkan pada pagi harinya di bawah pintu misalnya. Nah, jadi udah ada serangan fajar sebelumnya. Nah, ya nggak bisa kita pastikan bahwa one man one vote itu benar-benar berjalan sebagaimana idealnya berdasarkan pemikiran orang per orang untuk memilih secara sadar kemudian menyalurkan hak pilihnya. Jadi apa yang diatur di dalam konstitusi dalam arti luas ya. Kalau konstitusi dalam arti sempit kan hanya undang-undang saja, undang-undang dasar. Jadi kalau konstitusi dalam arti luas berarti seluruh peraturan perundang-undangan. Jadi kalau diatur dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemilu, harusnya hak itu melekat pada orang per orang. Harus dengan kesadaran. Asasnya pun apa? Asas pemilunya apa? Luber jurdia, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Langsung iya. Tadi kita ambil lagi contoh Fayyad tadi ya. Panggilanmu benar Fayyad ya? Fayyad ya. Oke. Langsung benar. Umum iya, karena ditempatkan dalam TPS yang terbuka gitu ya.
apakah bebas? Nah, pertanyaannya sudah mulai bisa kita lihat simpangan dari law in the book tadi ya, karena sudah masuk kepada ranah law in action. Apakah bebas? Belum tentu. Fayat mungkin sudah mulai tergoda tadi. Mulai. Ini contoh ya Fayat ya, jangan diambil hati. Sudah tergoda dengan rupiah. Mungkin saat dibuka amplopnya tadi itu ada 5 senyuman dari Presiden Soekarno gitu ya. Oh, jadi tergugah untuk memilih sesuai dengan arahan di dalam amplop itu. Jadi sudah mulai goyah itu. Bebasnya itu sudah mulai goyah. Apakah rahasia? Belum tentu lagi. Misalnya sang pemberi amplop tadi meminta bukti bahwa Fayat sudah mencoblos sesuai dengan yang diminta. Kalau nggak bisa melampirkan itu, melampirkan fotonya, melampirkan buktinya, maka nanti akan ditarik lagi senyuman dari Soekarno tadi. Ya, 5 lembar senyuman dari Soekarno tadi. Ya, udah mulai goyah lagi rahasianya. Apakah jujur? Tentu saja sudah nggak jujur ya, apalagi adil, karena sudah ada pengaruh faktor-faktor di luar dari kuasa rakyat di sana. Jadi sudah ada godaan secara ekonomi yang mempengaruhi hak pilih seseorang. Nah itu satu potret sederhana bahwa apa yang dirumuskan di dalam konstitusi, dalam arti luas seluruh peraturan perundang-undangan itu, demokrasi yang diinginkan di satu sisi akan bertemu dengan kenyataan-kenyataan lapangan yang tidak akan bisa kita kontrol akan sejauh mana dia selalu bisa selaras dengan apa yang sudah dirumuskan di dalam konstitusi itu. Jadi ini adalah simpangan-simpangan yang secara real bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari selama bernegara. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ya, catatan-catatan hari ini misalnya, Habibie di NGO ini enggak perburuhan enggak? Apa di Muhammadiyah aja? Enggak ya. Tapi masih sering bersinggungan ya. Ada enggak yang bergerak di NGO perburuhan? Desman? Enggak? Enggak ada ya, belum ada ya. Bagaimana resistensi rakyat saat proses pengundangan RUU Cipta Kerja? Ya, di situ demokrasinya itu, daulat rakyat itu memberi ruang kepada publik untuk didengar. Aspirasi rakyat itu seharusnya didengar oleh pembentuk undang-undang. Jadi RUU itu mengubah 70-an undang-undang. Yang kalau kita saja di kampus tuh agak aneh ya. Kita nggak pernah belajar tentang konsep. Bahkan Undang-Undang 12 tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan saja tidak memberikan cara bagaimana membentuk omnibus law itu. Nah, tiba-tiba pemerintah bersama dengan DPR mengajukan rancangan undang-undang omnibus law Cipta Kerja yang mengubah puluhan undang-undang. Ketentuannya gimana dalam membentuk undang-undang? Pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR bersama pemerintah itu harus dengar rakyatnya. Harus dengar rakyatnya. Jadi nggak boleh dia secara eksklusif merumuskan undang-undang tanpa mendengar rakyat. Partisipasi publik sudah diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi aspirasi rakyat harus diberi porsi. Apakah istilahnya menggunakan rapat dengar pendapat kah atau mekanisme konsultasi publik kah? Itu instrumen-instrumen yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan rakyat didengar pada saat pembentukan undang-undang. Kenyataannya gimana? Federasi Buruh itu sangat kecewa ya pada saat 6 Oktober
6 Oktober 2020 kemarin itu disahkan RUU Cipta Kerjanya menjadi undang-undang. Saya termasuk yang juga kecewa, tapi kecewanya agak pragmatis ya. Pragmatisnya apa? Saya sudah mengajukan satu tulisan artikel ke jurnalnya di Belanda, membahas tentang itu. Tulisannya, temanya tentang RUU itu. Begitu RUU-nya disahkan, langsung ditolak sama redakturnya. Wah, ini udah nggak relevan lagi. Udah jadi undang-undang, bukan RUU lagi. Saya bicara tentang hak konstitusional. Jadi rakyat nggak didengar kala itu. Tiba-tiba karena memanfaatkan pandemi, buruh nggak bisa sering-sering turun ke jalan, dianggap sudah diundang. Katanya sudah didengar buruh, federasi buruh sudah pernah dikumpulkan, sudah ada klaim-klaim seperti itu, mari kita tetapkan saja RUU ini menjadi undang-undang. Selesai. Ya, hari ini sudah setengah tahun, lebih, ya 8 bulan. Udah 8 bulan undang-undang itu berjalan, bukannya menyederhanakan regulasi, justru banyak timbul peraturan-peraturan pemerintah yang baru sebagai turunan. Jadi ide untuk menertibkan dan meminimalisir banyaknya peraturan justru dilanggar sendiri oleh RUU itu, oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu pada akhirnya. Nah, dari contoh yang barusan saja kita bisa lihat bagaimana porsi daulat rakyat yang secara konseptual tadi diberikan kepada rakyat sebagai bagian yang hidup dalam dunia demokrasi Indonesia, tapi ternyata dalam praktiknya masih banyak ya, penyimpangan-penyimpangan yang bahkan dilakukan oleh penyelenggara negara sendiri. Nah, contoh-contoh yang lain masih sangat banyak ya. Kesimpangan-simpangan itu akan selalu terjadi. Artinya apa? Apa yang kita idealkan dalam pembicaraan di ruang-ruang kelas ini, di kampus, saat berhadapan dengan ruang yang lebih luas dalam penyelenggaraan negara realnya, kita akan banyak dikecewakan. Jadi, tapi apakah kita harus berhenti mengkajinya? Nah, kalau saya dibolehkan berhenti sih mau saya. Kan kita ngajarin pembentukan peraturan perundang-undangan, idealnya itu begini, ini tahapannya ada 8 tahapan penyusunan undang-undang. Terus prakteknya di sana DPR sendiri itu melangkahi beberapa tahapan, kemudian melompat sampai di ujung saja ditetapkan. Nah, kalau mau kecewa-kecewaan ya kita kecewa ya. Kita sudah ngajarin mahasiswa, sudah berbagi, sharing, diskusi, inilah konsep idealnya demokrasi, libatkan rakyat, dengarkan rakyat, beri porsi rakyat untuk ikut berpikir bagi kemaslahatan, bagi kebaikan negara. Tapi ternyata pada praktiknya rakyat banyak ditinggalkan. Yang jadi masalah lagi tentu porsi, kayaknya kalau yang ini sudah saya sampaikan ya 2 pekan lalu. Porsi yang harusnya dijalankan, peran yang dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak dijalankan sekarang. Ya, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang jadi rumahnya rakyat, rumahnya demokrasi itu, ternyata semuanya sudah berhasil dirangkul ya oleh pemerintah sekarang. Hanya menyisakan PKS saja yang di luar pemerintahan kan, karena Demokrat itu kadang-kadang ikut agak netral ya, kadang-kadang ikut pemerintah, kadang-kadang ikut menolak kebijakan pemerintah. Jadi sudah dirangkul semuanya aman ya. Saya termasuk yang kecewa karena disertasi saya S3 di UGM itu tentang fungsi pengawasan DPR. Sekarang aman-aman saja, nggak ada hak interpelasi. Ya, gimana Bibi, teman-teman
di Pemuda Muhammadiyah ini. Nggak ada interpelasi, nggak ada angket, ya aman-aman saja ya. Aman-aman saja dunia ini. Mungkin nanti kita tunggu setahun lagi, 2022 ini mungkin mulai hangat kan. Di Partai Merah saja sudah ada 2 calon. Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Nanti mungkin 2022 udah semakin panas. DPR-nya sudah mulai nggak begitu mesra dengan pemerintah, maka fungsi pengawasan DPR-nya jadi jalan lagi mungkin ya. 2023 udah semakin panas lagi, sehingga peran dari lembaga DPR itu sebagai corong demokrasi bisa dioptimalkan. Kita wait and see saja lah ya gimana situasinya. Tapi tentu apa yang kita idealkan dalam konsep teori, kita berharap bisa berjalan pada ruang-ruang yang real di lapangan. Baik, sudah 1 jam 50 menit ya kita bicara. Kebanyakan saya ini satu arah. Sebenarnya style kelas saya nggak seperti ini ya. Cuma nggak tahu lah, karena udah biasa ngomong dengan gadget ini, jadi udah mulai akrab aja dengan gadget. Saya udah kangen ketemu secara langsung, karena dari gestur saja itu kan sudah beda ya. Gestur, bahasa tubuh itu kita sudah lebih nyaman. Jurnal-jurnal kesehatan sekarang itu sudah mulai meneliti yang namanya Zoom fatigue. Jadi kelelahan di depan Zoom. Profesor-profesor yang jadi responden itu mengatakan ternyata mengajar dengan aplikasi Zoom dan sejenisnya ini justru lebih melelahkan dibandingkan dengan mengajar di kelas secara langsung. Nah itu tadi, lihat begini kita sedang fokus, yang diajarin ya lagi ngobrol gitu ya, lagi ngapain gitu. Apalagi kalau udah off cam itu, apa ini sambil tiduran gitu, sambil masak, nyuci piring gitu. Ya alhamdulillah kelas yang kita ini bisa lebih fokus. Mungkin tadi Feby kelihatan sambil ngobrol, Habibi juga ya. Baik, sampai di sini ada yang menarik untuk kita diskusikan, silakan teman-teman. Pak, mau Ya. bilang, tadi teman-teman nyoba masuk di kelas, tapi kelasnya dikunci lagi, Pak. Oh gitu. Iya udah 1 pekan kan ya. Saya kemarin buka. Sebentar, biar mumpung ingat ya. Saya tuh udah kebanyakan urusan partisipan. Saya buka sekarang nih biar nggak kelewat lagi ya. Oke. Kemarin nggak sampai apa informasinya ya. Iya Pak, saya lupa nyampein, maaf ya Pak. Oh, berarti bukan salah teman-teman ya. Baik, saya buka lagi. Passwordnya masih sama ya, HKD21 ya. HKD21. Masih terbuka ini. Oke deh, buka ulang 20 Juni. Oke, ini salahnya. Oke, dicoba sekarang. Kalau masih terkendala bisa langsung kita perbaiki. Siapa yang belum gabung, silahkan gabung. Kita screenshot dulu nih ya. Kenang-kenangan di kelas. Mana Feby? Wajahmu Feby. Oke. 1, 2. Oke. Baik. Ada yang menarik untuk kita diskusikan? Silakan. Oh, udah jam 3 ya. Saya izin ya. Mau ada seminar lagi. Ini hari ini agak sok sibuk saya. Oke.
kita lanjut diskusi di kesempatan selanjutnya. Nanti komunikasi lewat Mary ya, Ibu Ketua kelasnya. Mudah-mudahan bisa dapat waktu di selain Jumat siang. Kita pindahkan saja lebih panjang. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman. Maaf tidak ada sesi diskusi yang panjang. Dan tentu begini, satu hal yang ingin saya ingatkan ke teman-teman di S2, telah yang membedakan teman-teman di strata 2 itu adalah pendekatan teori yang lebih dominan. Ya, jadi kajian dalam tesis itu akan lebih dominan secara teoritik dibandingkan dulu saat S1 menyusunnya itu cukup dengan dogmatis gitu ya, melihat peraturannya, bagaimana idealnya, bagaimana praktiknya, selesai. Tapi pendekatan di tesis di S2 ini harus lebih teoritik. Artinya mengharuskan teman-teman itu lebih banyak membaca, lebih banyak menelaah referensi. Kalau pembicaraan kita di kelas ini tentang konstitusi dan demokrasi, maka teori-teori tentang jadi sambil mengerjakan hal-hal yang sifatnya santai, libatkan juga bacaan-bacaan yang serius, ya, karena telaahnya akan sangat teoritik. Dan mulai dari sekarang ya, sintesisnya kan udah boleh. Semester 2 kebijakannya sudah boleh. Bagi kelas A kan ya. Kelas A ini harus jadi contoh. Ya sampai duluan lulusnya kelas B nanti. Ya. Oke, itu saja. Makasih. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang tetap sehat. Tetap jaga aman dan imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sama.